wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mengulas sedikit terkait materi pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 semester ganjil. Ini di bab 1 ya, pertemuan pertama yang membahas tentang Al-Quran Kitabku. Ini judulnya atau babnya ya. Kemudian selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah pertama, menjelaskan pengertian Al-Quran. Siswa harus mampu menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Kemudian yang kedua, siswa harus mampu menjelaskan nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, siswa harus mampu menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Kemudian selanjutnya, kita lihat di sini ada peta konsep. Pertama di sini, peta konsep ini membahas tentang apa yang kita bahas di buku ini. Yang tadi mengulas tentang tujuan pembelajaran tadi itu pertama tadi adalah memahami pengertian Al-Quran. Selanjutnya, harus mampu menjelaskan atau menjelaskan nama-nama Al-Quran. Tiga, mampu menjelaskan Al-Quran. Kemudian next, selanjutnya kita masuk pada materi pengertian Al-Quran. Para ulama mendefinisikan Al-Quran menurut pemahaman mereka masing-masing, baik secara etimologi maupun terminologi. Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Berikut adalah beberapa pendapat tersebut. Next, pertama menurut Syekh Muhammad Hudharibik ya. Pertama di sini dalam kitab Tarikh atas Al-Islam, Syekh Muhammad Hudharibik menggunakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Beliau mengatakan Al-Quran ialah lafaz dan firman Allah SWT yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Baqarah dan mengakhiri dengan surah An-Nas. Ini menurut pertama yaitu Syekh Muhammad Hudharibik. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu yang B di sini, yaitu menurut Subki Saleh. Ini menurut para ulama ya. Ulama yang kedua yaitu menurut Subki Saleh. Subki Saleh mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Beliau mengatakan Al-Quran adalah kitabnya Allah tentunya, yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Nah, ini menurut ulama yang kedua, yaitu menurut Subki Saleh. Selanjutnya yang ketiga adalah menurut Syekh Muhammad Abduh.
Dengan Syekh Muhammad Abduh di sini mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian sebagai berikut. Beliau mengatakan Al-Quran adalah kitab yang firman Allah, atau Al-Quran itu adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, ini menurut pendapat Syekh Muhammad Abduh. Selanjutnya, sekarang kita ambil sebuah kesimpulan luas. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. Mulai dari pendapat Syekh Hudaribik tadi, kemudian Subki Saleh sampai Syekh Muhammad Abduh, dapat ditarik sebuah kesimpulan yang terkumpul dalam unsur-unsur pengertian Al-Quran, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran adalah firman atau kalamullah, firman-Nya Allah, itu ya. Kemudian yang B, Al-Quran terdiri dari lafal berbahasa Arab. Tentu Al-Quran itu harus berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah SWT yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Kemudian unsur yang keenam adalah Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Kemudian unsur yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan yang terakhir, unsur yang terakhir adalah yang kedelapan, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan cara menghafalkannya atau menghafal Al-Quran tersebut. Nah, inilah uraian materi untuk pengertian Al-Quran menurut para ulama di bab 1 ini, di pelajaran Quran Hadis. Demikianlah, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.